Seorang wanita dari Maryland melakukan segala cara untuk menghindari keterlambatan. Mohon jangan mengganggu area ini. Aku mungkin harus melakukannya. Astaga, Aku benar-benar minta maaf. Anda akan ditangkap. Kami akan menguraikan rangkaian peristiwa aneh, tuduhan kriminal yang menyusul, dan penjelasan yang dia berikan setelah pihak berwenang mengatakan dia mengemudi masuk ke area festival yang padat. Saya hanya perlu pergi kerja. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kita telah melihat kasus-kasus yang sangat mirip dengan ini terjadi, seperti kasus Darrell Brooks dari Wisconsin. Dan kita tahu betapa fatalnya kejadian itu bisa berakhir. Dalam kasus ini, motifnya bukanlah kemarahan atau balas dendam. Sopirnya hanya tidak ingin terlambat masuk kerja. Ini tanggal 10 Mei 2025. Kita berada di Laurel, Maryland, sebuah kota sekitar 30 menit di selatan Baltimore. Festival Laurel Main Street yang populer sedang berlangsung. Kabarnya ini adalah festival tahunan yang menarik ribuan orang. Acara ini sudah diiklankan selama berminggu-minggu. Rambu lalu lintas sudah terpasang. Tapi seorang pengemudi merasa sangat frustrasi ketika dia tidak bisa keluar dari tempat parkir apartemennya. Bisakah aku memindahkan ini? Tidak. Jalannya ditutup. Tapi itu yang aku maksud. Dan semua warga di sini hanya ada satu jalan keluar. Saya mengerti, tapi sudah diumumkan. Ya, Jadi mereka menyuruhku memindahkan mobilku ke sini. benar. Tapi jalannya ditutup. Dan kami tidak bisa membiarkan orang keluar, oke? Oke, seperti yang sudah saya bilang, saya minta maaf, tapi saya akan memindahkan ini sekarang. Tidak, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa memindahkan kerucut-kerucut itu. Jalannya ditutup. 10 unit petugas di lokasi limbah beracun. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya dengan senang hati akan memanggilkan taksi untuk Anda. Pasti ada cara lain. Saya tidak akan naik taksi sampai ke Virginia. Saya bekerja di Virginia. Saya mengerti dan saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi sayangnya Saya tidak harus kembali, saya hanya perlu keluar. Saya perlu keluar. Saya perlu keluar. Maksud saya, apa ada cara Anda bisa menelpon seseorang untuk... saya tidak bisa. Sayangnya ada beberapa orang yang juga sudah saya beritahu bahwa mereka tidak bisa keluar. Tapi ini salah satu saat di mana saya tidak bisa membiarkan Anda keluar. Mari kita duduk. Cek dengan petugas pemadam kebakaran di bawah sana. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Sungguh, aku tidak bermaksud melanggar aturan siapapun, tapi aku harus pergi. Departemen Kepolisian Kota Laurel mengidentifikasi pengemudi sebagai Kai DeBerry Bostic yang berusia 28 tahun. Dan alasan dia terburu-buru, dia tidak ingin terlambat kerja. Jadi dia rela melakukan apa saja untuk sampai ke sana. Saya mengerti. Saya tidak bisa membiarkan kamu melakukan itu. Tapi aku unit I. Kamu tidak boleh memindahkan ini. Aku bilang sekarang juga. Aku harus pergi kerja. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku harus pergi kerja. Kamu tidak bisa keluar. Aku tidak bisa membantumu soal itu. Tolong jangan ganggu area ini. Mungkin aku harus melakukannya. Astaga. Aku benar-benar minta maaf. Kamu akan ditangkap. 10 keluar dari kendaraan mencoba menerobos barikade. 2 George Lincoln 4626. Berhenti. Hentikan mobilmu. Berhenti. Berhenti. Apa itu? Apa itu? Nona berusia 10 tahun, permisi semuanya. Itu adalah BMW 81107. Berhenti, berhenti. Ya, Sekarang jumlahnya 6. Berhenti. Berhenti. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Apa? Keluar dari mobil. Kamu ditangkap. Oke. Hei. Aku hanya mencoba mendapatkan kabar. Aku hanya perlu pergi bekerja. Oke. Ya, aku sudah selesai. Syukurlah tidak ada yang terluka. Tapi yang mengejutkan, Kai bilang dia tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, kalian semua sudah dapat laporannya. aku hanya mencoba pergi kerja. Aku tinggal di apartemen. 10. Beri kami kode 1046 dari PD. Dia sedang menuju.
Ya Tuhan, ini dia. Ini dia. Oh, Oh, Oke, oke. tenang. Tenang. Berhenti. Tetap di sini saja. 10 ke Adam 5, amankan kendaraan itu. aku bosan dengan birnya. Ini air ya? Aku tidak tahu. Oke. Sentuh aku lagi. Kita memang begitu. Dengan lenganmu. Berhenti. Semuanya terekam kamera. Berhenti. Ini tidak nyaman. Ibuku ada di sana. Itu semua milik dia. Kamu ditangkap. Duduk. Di atas tembok. Duduk. Oke, kamu bisa berhenti menyentuhku sekarang. Duduk di atas tembok. Jadi, boleh aku tanya, apa kamu punya luka? Apa? Apa kamu punya luka? Tidak. Oke. Berhenti. Duduk di atas tembok. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Wordwell. Kamu ditangkap. Berhenti. Ya ampun, ponselku. Pulang saja. Supaya kamu bisa ambil ponselku. Jadi, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku cuma mau pergi kerja, bro. Berhenti. Tenang saja. Berhenti. Berhenti. Bro, kasih aku. Aku cuma mau pergi kerja. Sungguh, yang aku coba lakukan cuma pergi kerja. Kamu nggak akan pergi kerja sekarang. Oke, bisa nggak kamu lepas dari aku? Kamu mau berhenti dan duduk? Aku sedang berusaha. Duduk. Kamu boleh duduk. Kamu tidak boleh berdiri. Kamu boleh duduk? Ya. Ya Tuhan. Kamu bisa duduk. Duduk saja. Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu ditangkap. Hei, bagaimana aku bisa keluar? Aku harus pergi kerja. Dan siapa yang mengambil ponselku? Bisa kamu telepon ibuku? Dia benar-benar ada di apartemen itu. Tidak. Aku nggak berniat menabrak siapa-siapa. Kamu hampir menabrak 25 orang saat keluar dari jalan. Hampir saja. Yang perlu kamu lakukan hanya mendengarkanku. Dan kamu bisa saja pergi. Tapi kamu malah menabrakku dengan mobilmu, lalu melaju di jalan dan hampir menabrak 16-15 orang. Apa yang salah denganmu? Aku sedang berusaha pergi kerja. Oke. Kami sudah bilang kamu tidak boleh menyetir. Kamu bisa saja naik Uber. Tapi tidak, kamu malah ingin mengendarai mobilmu sendiri di tengah jalan. Dan aku sudah jelaskan situasiku. Jadi, Keadaanmu tidak membenarkan perilakumu. Aku tidak paham apa salahku. Tapi mungkin seorang hakim bisa memberimu pengertian. Oke, baiklah. Bisakah kamu melepas borgol ini? Tidak nyaman. Kamu ditangkap. Kamu akan masuk penjara. Hei, Berhenti menyentuhku. Kalau begitu, menjauh dariku saja. Tolong berhenti menyentuhku. Oke, keluar. aku tidak akan menjauh darimu. Aku tidak akan melakukan itu. Berdasarkan perilakumu, aku tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. berhenti melakukannya.
Aku akan ke sana. Nanti aku telepon kalian. Hei, katakan itu lagi. Siapa yang sedang makan? Aku tidak tahu. Kamu masih bisa meminta unit patroli datang menjemput. Ini sudah direncanakan. Rekan prianya bertanya apakah dia bisa keluar. Petugas Kadiri sudah menawarkan untuk mengawal mereka. Itu sudah lebih dari 1 jam yang lalu untuk mengeluarkan mereka dari jalan ketujuh. Mereka tidak keluar untuk melakukannya saat itu, dan dia baru saja melakukan semua ini. Jadi, Kenapa? Saya baru saja melihat asap keluar dari... Itu. Untuk bekerja. Kamu belum punya ID kan? Selain 28 tag tidak, saya belum punya. Itulah kenapa saya bertanya. Kamu bisa cek. Itu ada di dompetnya. Menurut laporan dari WSA, 9 penangkapan Kai terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah tabung propana meledak di area festival. Seorang pria dibawa ke rumah sakit dan festival tersebut tertunda selama beberapa jam. Pejabat setempat dilaporkan menyatakan bahwa mereka tidak percaya ledakan tabung itu disengaja. Wali kota dilaporkan mengatakan bahwa insiden tersebut tampaknya merupakan kecelakaan akibat kelalaian dari salah satu penjual yang sedang menyiapkan dagangannya. Jadi ya, dalam rentang waktu 2 jam, festival Jalan Utama Laurel telah mengalami banyak hal. Jadi kalian sudah pernah berinteraksi sebelumnya? Bukan dengan dia. Dengan pihak laki-lakinya saya tidak tahu. Pacar, suami, entahlah. Tidak, itu baru saya sadari setelah kami mengetahui semuanya. Saya akan segera kembali. jika dia keluar sekarang, kita bisa mengeluarkan mobil dari sana sebelum Mason datang. Tidak ada yang memberitahuku tentang itu. Tutup pukul 7. Tapi itu 2,5 jam yang lalu. Ya, iya. Ya. Kamu bawa aspirinmu dan digulung, ya, seseorang memukul. Dia di bagian belakang lutut, dan aku langsung bilang, Aku akan memecahkan jendelanya. Kupikir dia mengunci pintunya, dan begitu kamu membukanya, aku langsung. Ya, Titik 9. Dari mana chip besar itu? Ya, ada bala bantuan yang lebih banyak di belakang. "10 ke William 9, diterima. Bisa tolong periksa mobil saya, pastikan aman dan juga tidak rusak." Ya, tidak aman. Ya, Kamu dapat. Itu. aku rasa tidak. Dia akan memastikan. ya benar. Baiklah, sekarang untuk chat di nomor ibuku. Kamu sudah dewasa. Berapa umurmu? Ini bukan soal umur, ini soal di mana dia berada. Dia ada di sana. Tanggal lahirnya di sini berapa? 96 ya. Kamu sudah dewasa. Aku tidak pernah bilang aku bukan orang dewasa. Aku hanya bilang dia ada di sana, benar-benar persis di sana. Oke, kamu sudah dewasa. Hai, jangan menjauh. Jangan menjauh. Kita tidak perlu kejadian seperti ini lagi. Baiklah, jadi orang-orang sudah memberi saya sedikit penjelasan tentang ini. Jadi, baiklah, jelas dia akan dibawa. Ya. Jadi patroli akan datang menjemputnya. Maaf, Kepada seseorang yang punya pengetahuan langsung tentang semuanya, ikut patroli, semacam masuk, kamu tahu, melakukan prosedur yang benar dan sebagainya. saya bisa suruh Wagner kembali. Karena ternyata dia sudah diberitahu 2 jam yang lalu. Pacarnya diberitahu bahwa kami bisa mengeluarkan mobil di sana. Dia mendekati saya.
Dia bilang, saya harus pergi, saya harus kerja, saya tinggal di Meneses. Saya bilang, kamu bisa naik Uber. Dia keluar, dia merobek pita pembatas, lalu masuk kembali ke mobilnya. Saya berdiri di depannya, mengeluarkan taser, memberitahunya untuk berhenti. Dan dia mendorong saya dengan mobilnya, lalu melaju ke arah timur di Maine. Dia mengemudi melewati saya, orang-orang, saya berlari untuk mengejar. Dan petugas pemadam kebakaran keluar dan mulai memukul kap mobilnya. Lalu saya tidak percaya ini sudah berakhir. Saya tidak tahu. Terima kasih. Saya senang sekali. Itu berhasil. Kamu adalah pemimpin tim, tapi siapa orang satunya lagi? Kamu sebaiknya pergi dan melakukan. Aku tidak bisa. Ya, jadi kamu yang akan menjemput mereka dan semua itu. Jadi kamu, baiklah, ikut saja patroli. Oke. Dan setelah semuanya selesai, suruh mereka kembali. Dan kita akan meminta patroli atas untuk memanggil siapapun lebih awal untuk datang melakukan transportasi. Bisakah kamu turunkan kakimu? Oke. Penyamu, kaki. Turun. Mode komando, 3 Charlie 3. Kamu. Ya, Dre. Akan naik mobil yang ini. Proses. Coklat itu Tuhan. Apa itu? Carson. Maaf. Boleh saya minta beberapa detik sebelum saya pergi? Grace, apakah ada sepatu di mobil itu? Apakah ada sepatu di mobil? Maksudmu, apakah menurut mereka orang kulit hitam itu sesuatu yang buruk? Maaf? Ya. Di mana sandal jepitnya? Baiklah. Ya, sepatu apa saja. Terima kasih. Di situ tidak ada kolom untuk sandal jepit. Itu sandal jepit kan? Dia mengerti. Ya sudah selesai. TV 10, kunci dan Ya, kita berhasil. bisa saya minta. Sebuah. Kamu, saat aku merekam, Cek saja untuk memastikan. Ini terkunci ganda, jadi tidak akan bergerak, oke? Halo, aku tidak melihatnya. Kamu bisa melihat seseorang. Ya Tuhan, terima kasih. Apakah kamu punya sesuatu di saku? Jadi ke sakuku. Ya, bagus. Ya, itu bagus. Ya, itu yang bagus. apakah kamu akan pergi bersamanya? Hei, karena tadi kamu sudah bicara dengan pacar soal situasinya, apa kamu keberatan untuk... Ya? Ya. Dan tolong jelaskan sedikit tentang apa yang terjadi tadi pagi. Ya. Jadi intinya, ya sepertinya dia mendatangi Wagner. Dia bertanya padanya, apakah dia bisa keluar? Dan itu terjadi di persimpangan Jalan Ketujuh dan Main. Benar. Tidak, maaf. Itu tuh. Paradise. Jadi dia mendatangi saya kemudian. Jumat. Tidak bisa. Iya. Jadi dia mendatangi saya dan pada dasarnya bilang, hey, cewek saya harus kerja. Saya nggak bisa keluar. Jadi saya bilang, hey. Seharusnya kamu memperhatikan. Iya, benar sekali. Jadi saya bilang, hey, saya akan bicara sama petugasnya. Saya bilang, dia nggak mungkin bisa keluar, tahu kan, beberapa jam lagi. Tapi kalau dia keluar sekarang, saya bisa mengantarmu ke sana kalau petugasnya mengizinkan. Dan kamu bisa keluar. Jadi dia bilang, sempurna. Dia masuk ke dalam, tapi dia nggak pernah keluar lagi. Jadi intinya, sepertinya dia keluar saat dia sudah siap. Tapi dia sudah diberitahu karena saya sudah bicara dengan pacarnya. Bagaimana kita tahu kalau itu pacarnya? Kita tidak tahu, selain karena dia tadi. Pacarku harus keluar. Kita selesai. Aku tidak mau mengatakan hal lain lagi secara resmi. Jadi, tidak, dia hanya mencoba untuk pacarnya pada dasarnya mencoba mengeluarkannya. Dia harus keluar, seperti itulah kejadiannya. Jadi aku memblokir jalan Tuxedo. Dia bakal cari cara. Tidak. Tapi aku jalan ke Tuxedo dan ada tong-tong di sana dengan lakban melintang di atasnya. Dia berhenti. Aku bilang, "Hei, maaf, jalannya tutup." Dia bilang, "Aku harus kerja." Aku bilang, "Ya, kamu bisa pesan Uber atau semacamnya." Aku kerja di Meneses, bla bla bla. Oke, dia bilang, "Enggak. Aku nggak mau bikin masalah, tapi aku mau keluar." Dan dia keluar dari mobilnya, merobek pita itu. Aku berdiri di depan mobilnya. Aku bilang, "Berhenti, kamu nggak bisa lewat." Dan aku mulai menyebutkan plat nomornya. Tapi dia malah mendorongku ke samping lalu melaju kencang di jalan. Aku lari mengejar mobilnya. Wagner lari di belakangnya.
Mereka sampai di jalan 6 karena dia mencoba belok ke jalan 6. Tanpa sadar kalau semuanya sudah diblokir, ada kerucut, papan penahan, dan segala macam. Para pemadam kebakaran mulai memukul-mukul kap mobilnya. Jadi setelah itu dia menariknya keluar dari mobil. Tapi rasanya bro, apa sih? Itu yang aku takutkan karena dia melaju cukup kencang. Nggak terlalu cepat tapi cukup cepat. Komandan, ayo kita tunjukkan padanya. Karena orang-orang tidak peduli pada diri mereka sendiri. Ya. Hei, tolong bantu saya sebentar. Bisakah kita bicara dengan pemadam kebakaran, siapapun yang ada di sana? Jika ada keterangan saksi terkait penggunaan kekuatan itu, bisakah kita mendapatkannya? Kai DeBerry Bostic dibawa ke penjara. Di sana dia menghadapi tuduhan termasuk mengganggu ketertiban umum, melawan penangkapan, serta menyerang seorang petugas polisi. Baiklah, Tolong keluar dulu. lewat pintu ini. Apakah Anda membawa sesuatu yang perlu saya ketahui sebelum kita masuk ke fasilitas ini? Itulah yang saya bicarakan. Saya adalah Apache. Saya hanya bertanya karena akan ada petugas yang akan datang menggeledah Anda. saya tidak perlu. Saya seorang polisi. Maaf? Tidak, saya mau lewat sini ke... toko. Duduk saja di sini. Menurut laporan dari USA 9, setelah Kai ditangkap, seorang hakim memerintahkan agar dia ditahan tanpa jaminan. Catatan daring menunjukkan bahwa Kai DeBerry Bostic kemudian dibebaskan dari tahanan. Pada bulan September 2025, seorang hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun masa percobaan kepadanya. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.